Halo Sobat Tagar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa negaranya mungkin akan mengerahkan militernya memasuki wilayah Israel untuk membantu rakyat Palestina yang terjajah. Kita harus sangat kuat agar Israel tidak dapat melakukan hal-hal konyol ini terhadap Palestina. Sama seperti kita memasuki Karabakh, sama seperti kita memasuki Libya, kita mungkin melakukan hal serupa kepada mereka. Katanya, dalam pertemuan Partai AK yang berkuasa di kampung halamannya di Rice, seperti dikutip dari Anadolu, Senin 29 Juli 2024. Tidak ada alasan mengapa kita tidak dapat melakukan ini. Kita harus kuat sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah ini, imbuh Erdogan dalam pertemuan tersebut yang disiarkan di televisi. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Menanggapi ancaman Erdogan, Menteri Luar Negeri Israel, yakni Israel Katz, justru mengancam balik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia mengatakan Erdogan akan menempuh jalan yang sama dengan mantan Presiden Irak, Saddam Hussein, yang dibunuh oleh pasukan AS setelah menginvasi Irak. Berbicara kepada Presiden Turki dalam sebuah postingan di X, Menteri Luar Negeri Israel bahkan melampirkan gambar Erdogan dan di sebelahnya gambar Saddam Hussein yang dieksekusi oleh pasukan AS. Pernyataan Erdogan ini membuat banyak pejabat tinggi Israel menjadi murka sekaligus khawatir. Sebab, selama Turki dipimpin oleh Erdogan, telah banyak memberikan ancaman serius terhadap entitas Zionis Israel di Palestina. Terlebih, hingga saat ini, tidak ada yang dapat menghalangi Turki dalam memberikan bantuan logistik maupun keamanan kepada petinggi Hamas yang berada di luar wilayah Palestina. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid meminta anggota NATO memaksa Erdogan mengakhiri dukungannya terhadap kelompok perlawanan Palestina Hamas. Presiden Erdogan mengoceh dan mengamuk lagi. Dia berbahaya bagi Timur Tengah. Dunia dan terutama anggota NATO harus mengutuk keras ancamannya yang keterlaluan terhadap Israel dan memaksanya untuk mengakhiri dukungannya terhadap Hamas, kata Lapid di X. Sedikit informasi, pada tahun 2003, Amerika Serikat dan sekutunya secara ilegal menginvasi Irak dengan dalih bahwa Saddam Hussein memiliki senjata nuklir, yang kemudian terbukti salah. Setelah bersembunyi selama 3 tahun, Saddam ditangkap dan dibunuh pada tahun 2006. Sejak invasi tersebut, diperkirakan lebih dari 1 juta warga Irak telah terbunuh oleh koalisi pimpinan AS. Setelah invasi ilegal berhasil menumbangkan Saddam Hussein, militer AS tetap berada di Irak berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Irak yang mereka bentuk kala itu. Tetapi, banyak partai politik dan warga negara menganggap rezim Irak yang dibangun oleh Amerika Serikat setelah Saddam justru sebagai kekuatan baru pendudukan karena terlalu ikut campur tangan dalam segala urusan dalam negeri Irak. Dan pasukan AS juga dirasa semakin merugikan Irak karena kendali mereka atas banyak sumber dayanya, terutama energi. Invasi Amerika Serikat ini didasari oleh kekhawatiran Israel atas beberapa langkah Saddam Hussein yang dinilai kerap membahayakan keberadaan negeri Zionis di Timur Tengah. Di antaranya tercatat pada 17 Januari 1991, Saddam Hussein memimpin langsung serangan rudal ke wilayah Israel. Dilaporkan sekitar 42 rudal Scud ditembakkan ke wilayah Israel, terutama di kota Tel Aviv dan Haifa. Hal inilah yang kemudian memantik Amerika Serikat dan koalisi baratnya untuk segera menghentikan langkah nekat Saddam Hussein. Di antaranya yang kita bahas sebelumnya, Irak diinvasi secara ilegal. Jutaan rakyat Irak dihabisi, emas dan uang dolar yang ada di bank-bank seluruh Irak dirampas oleh tentara Amerika Serikat. Hingga ladang minyak mentah yang berlimpah yang menjadi incaran utama koalisi barat pun segera diduduki selama bertahun-tahun. Tak jauh setelah Saddam, ada sosok pemimpin yang juga keras menentang Israel, yang bernasib sama seperti Saddam Hussein, yakni Muammar Gaddafi di Libya. Ia kerap menyuarakan ketidaksukaannya terhadap negara barat, khususnya Amerika Serikat, yang terus membiarkan Israel melahap habis wilayah Palestina.
Gaddafi bahkan terus mendesak para pemimpin Arab kala itu untuk bergerak melawan penindasan yang terus terjadi di jalur Gaza. Gaddafi juga menyinggung kematian Saddam Hussein yang seharusnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, kala itu, para pemimpin Arab yang hadir tampak santai dan tidak peduli dengan peringatan Gaddafi. Di forum PBB, Muammar Gaddafi juga sempat melampiaskan emosinya karena diamnya negara-negara dunia melihat kekejaman Israel di Palestina. Hingga akhirnya, Gaddafi menjadi target serangan koalisi Barat, nasibnya dibuat seperti Saddam Hussein. Namun bedanya, Gaddafi dieksekusi langsung oleh rakyatnya yang telah termakan fitnah Barat. Setelah kematian pemimpin nyentrik tersebut, Libya bisa dibilang berada di ambang kehancuran, kelaparan, dan konflik yang tak kunjung selesai, hingga korupsi merajalela di tubuh pemerintahan bentukan Barat. Lalu, bagaimana dengan Erdogan? Ya, memang sejak lama, Erdogan terus menebarkan propaganda anti-Israel di negerinya. Meski tak dapat dipungkiri bahwa seburuk-buruknya hubungan Turki dengan Israel, mereka masih tetap menjalin kerjasama bilateral dalam beberapa aspek sejak Mustafa Kemal Atatürk berhasil menggulingkan kekuasaan Turki Ottoman. Memang tak mudah untuk menyerang langsung Israel, karena kekuatan di belakangnya yang begitu besar menyokong, seperti Amerika Serikat dan koalisinya. Belum lagi, beberapa para pemimpin Arab yang malah asik membangun kerjasama dengan Israel, baik secara diam-diam atau terang-terangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.